Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 6 ya, berkaitan dengan kepemilikan. Pada pertemuan yang kedua ini kalian juga bisa membuka buku fikih yang Bapak kirim dalam format PDF pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, bab 6 ini berkaitan dengan masalah kepemilikan atau milkiyah. Nah, nanti ada 3 bagian akan kita pelajari di sini. Yang pertama berkaitan dengan kepemilikan, yang kedua berkaitan dengan akad atau transaksi, yang ketiga nanti berkaitan dengan menghidupkan lahan mati atau ihyaul mawat. Sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu kepemilikan. Nah, kepemilikan itu artinya adalah hak khusus seseorang terhadap suatu benda dan tercegah atau terhalangnya pihak lain untuk memanfaatkannya. Artinya apa? Kita sebagai pemilik memiliki hak khusus, hanya kita yang bisa menggunakan dan memanfaatkannya karena kita adalah pemiliknya, dan orang lain, pihak lain itu terhalang, tidak bisa memanfaatkannya karena bukan pemiliknya. Nah, tentu saja kepemilikan ini dibolehkan digunakan selama tidak melanggar ajaran-ajaran syariat atau ajaran Islam. Nah, kepemilikan ini memiliki 2 macam. Yang pertama adalah kepemilikan utuh atau kepemilikan penuh. Yang kedua adalah kepemilikan tidak utuh, kepemilikan yang tidak penuh. Kepemilikan utuh ini artinya adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan manfaatnya. Dia memiliki barang sekaligus bisa memanfaatkannya. Itu kan penuh, utuh. Ini ada 4. Ya, ada yang pertama istilahnya istilah ala al-mubah. Artinya seseorang bisa memiliki sesuatu barang yang belum pernah ada miliknya. Contohnya adalah memancing ikan di laut, menangkap ikan di sungai, mencari rumput di hutan. Itu karena tidak ada memilikinya. Jadi kita bisa memilikinya karena belum ada yang memilikinya. Yang kedua, jenis dari kepemilikan utuh ini adalah al-uqud atau transaksi. Kita bisa memiliki suatu barang kalau kita memperoleh dengan cara transaksi. Misalnya kita cara transaksi atau akad jual beli, atau akad apa istilahnya, pemberian, diberi gitu. Yang ketiga adalah khalafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap suatu barang dengan cara penggantian. Di sini hanya ada 2, yaitu ada warisan dan juga penggantian. Warisan seperti ini. Orang tua yang sudah meninggal kan mewariskan ya hartanya, artinya kita menggantikannya. Yang awalnya adalah milik orang tua, karena mereka meninggal, maka kita menggantikan sebagai ahli warisnya. Itu kan penggantian namanya. Ada juga yang lebih ganti rugi. Kita memperoleh barang dengan cara ganti rugi. Misalnya ada barang yang rusak, lalu kita menggantinya. Yang rusak itu milik kita, sedangkan yang baru itu adalah milik orang lain. Pemilikan penuh gitu. Nah, yang keempat adalah melalui perkembangan atau istilahnya itu tawalud min al-mamluk. Artinya kepemilikan seorang dari hasil benda yang berkembang. Contoh seperti ini, misalnya kita memiliki pohon kurma, pohon mangga. Ada buah mangga, maka itu adalah milik kita karena kita milik pohonnya dan menghasilkan ya. Atau kita punya ternak, lalu dia punya ada telurnya atau ada anak-anaknya, maka itu adalah menjadi milik kita. Itu berkaitan dengan kepemilikan utuh atau penuh. Nah, berikutnya adalah kepemilikan yang tidak utuh. Artinya di sini hanya ada 2, ada kepemilikan barang saja atau kepemilikan manfaat. Kepemilikan barang itu kita memiliki barangnya, tapi yang menggunakannya adalah orang lain. Misalnya kita menyewakan toko. Nah, toko itu adalah milik kita, tapi kita menyewakannya. Kita tidak memanfaatkannya, yang memanfaatkannya adalah orang lain karena kita sewa tadi. Itu ya. Yang berikutnya adalah kepemilikan manfaat. Misalnya pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Contoh manfaat ini adalah kita dipinjamkan HP oleh orang lain, oleh teman atau orang tua. Nah, kita tidak memiliki barang ini, tapi kita hanya memiliki manfaatnya, yaitu kita menggunakannya. Barangnya tetap milik teman atau milik orang lain. Ini berkaitan dengan masalah kepemilikan. Nah, tentu di sini Islam menganjurkan agar kepemilikan itu harus diperoleh dengan cara yang sah, dibolehkan atau yang halal itu istilahnya. Nah, selanjutnya adalah masalah akad. Akad ini istilahnya adalah transaksi atau ikatan, perjanjian dan lain sebagainya. Kalau definisinya, akad ini adalah kesepakatan atau ikatan antara 2 orang atau lebih terhadap suatu benda.
yang berakibat yang memiliki akibat terhadap benda tersebut. Contohnya adalah misalnya dalam jual beli, kita kan pasti di situ ada akadnya, ada transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, akad ini banyak sekali jenis macam sesuai dengan situasi kondisinya. Nah, tentu saja materi yang berkaitan dengan akad ini akan menjadi pengantar kita dalam memahami materi-materi berikutnya atau materi-materi di bab-bab berikutnya. Karena di semester 2 ini kita membahas tentang muamalah, fikih muamalah, yaitu fikih yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Atau lebih khusus lagi masalah perekonomian ya, masalah harta, benda dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menghidupkan lahan yang mati atau ihyaul mawat. Nah, di sini singkat saja, kalian bisa membacanya di buku yang Bapak bagi. Ihyaul mawat ini artinya menghidupkan lahan yang kosong atau yang tidak ada pemilik sebelumnya. Tapi kalau sudah ada pemilik tidak boleh, karena kita melanggar ya, karena bukan milik kita. Nah, tentu di sini ihyaul mawat ini bisa kita contohkan seperti yang terjadi di zaman dulu di